Aku harus ngapain sih hidup? Aku kesukaannya apa sih? Aku tujuannya apa sih? Aku pengennya apa sih? Nah, teman-teman, apa itu passion? Passion itu dorongan, gairah. Kita berpikir ketika kita melakukan sesuatu yang kita terdorong padanya, kita bergairah ke sana, kita ngerasa into banget, semangat ke sana, maka hal-hal baik akan terjadi, maka pekerjaan akan lebih ringan, maka hidup akan lebih enak. Kita berpikir kayak gitu. Sayangnya, ini sebagiannya benar sih, tapi sayangnya kita mengeneralize ini semua. Maka kerjaan harus passion, maka aktivitas hobi juga harus passion. Kita mencari terus apa yang kita minati, apa yang kita senangi. Apa yang salah dari situ? Kita akan bahas yang salah dulu, baru yang benar. Apa yang salah dari situ? Yang salah adalah, nggak semua hal kita senangi kok. Bahkan sekalipun hal tersebut kita senangi di awal, di ujung bisa kita nggak senangi. Atau di tengah bisa kita nggak senangi. Tidak semua aspek dari apa yang kita senangi, itu kita senangi. Sebaliknya, tidak semua aspek dari yang kita tidak senangi, pasti kita tidak senangi. Dunia nggak sehitam putih itu. Problemnya, kita digaung-gaungkan sekali. Cari passionmu, ganti mindsetmu, ubah, arahkan hidupmu ke yang kamu mau. Kan begitu katanya. Problemnya apa sih hidup yang kita mau? Kita kadang nggak bisa definisikan dengan baik kok. Apa passionmu? Kadang kita juga nggak tahu kok. Dan passion hari ini bisa jadi beda loh sama 2 tahun lagi. Terus gimana ganti karir? Terus tiap sekian lama ganti karir terus. Atau bahkan kalau itu kuliah, belum selesai, pas skripsi mau datang, pas udah mau ngerjain skripsi, passionnya ganti jurusan gitu. Kan hidup nggak bergerak sesuai perasaan kita dong ya. Yang bermasalah dari passion adalah kita terlalu mengagung-agungkannya. Seakan perasaan kita adalah tuan bagi diri kita. Sehingga kalau kita rasanya nggak minat lagi, kita ganti gitu aja. Satu hal yang perlu kita sadari teman-teman, perasaan kita bukan tuan bagi diri kita. Diri kita adalah tuan yang sadar terhadap perasaan. Sehingga kita bisa memilih kapan perasaan ini selaras dengan goals yang kita punya, kapan tidak. Kapan kita bisa bertindak mengikuti perasaan tersebut, atau kapan kita bertindak untuk menyadari atau merespon atau menghadapi perasaan tersebut. Kita nggak selalu terus-menerus ngikutin. Atau kita nggak terus-menerus selalu coba mengambil jarak atau detach. Enggak. Perlu kebijaksanaan untuk menentukan kapan kita maju, kapan enggak. So passion tidak boleh jadi satu-satunya indikator. Itu bahaya. Kita melupakan aspek penting bahwa dunia itu nggak hitam putih, bahwa perasaan kita bukanlah penentu kebenaran, dan kalaupun diikutin belum tentu juga kita enak, dan manusia tuh adaptif. Belum tentu yang kita nggak suka, kemudian tetap kita nggak suka. Bisa aja kita suka, dan lain sebagainya. Realita berubah. Kita nggak bisa mendasarkan realita terhadap perasaan kita yang juga berubah-ubah. Makin nggak jelas nanti. Tapi bukan berarti passion itu 100% keliru. Nah, kita sampai ke aspek yang benarnya. Karena kalau kita terus-menerus abai terhadap passion kita, minat kita, kesukaan kita, akan ada momen di mana di masa depan kita akan kebingungan apa yang kita mau. Dan itu yang terjadi pada anak-anak yang sering diabaikan. Kesenangannya, hobinya, niatnya, minatnya, itu kalau diabaikan sama orang tuanya, akan ada momen saat dia dewasa, nentuin makanan yang dia mau aja nggak bisa. Tahu mau kemana aja nggak bisa. Terserah, itu katanya. Akhirnya kita pun kebingungan. So bukan berarti kita nggak boleh tahu apa yang kita mau, boleh. Tapi bertindak dalam kebijaksanaan. Bukan berarti juga itu nggak penting, lalu mengabaikan pokoknya ya logis aja, rasional aja. Nggak juga. Karena tarian antara emosi dan kebijaksanaan ini, tarian ini yang menjadikan kita tetap ngerasa hidup. Tapi dengan benar. Kalau kita hanya mengandalkan rasionalitas saja, perasaannya di-dismiss, diabaikan, nggak enak juga. Nanti rasanya siapa nih yang hidup nih? Ini cuma kayak robot dan zombie berjalan aja.